Mendengar ini, Wan Gumingzu tiba-tiba menunjukkan ekspresi mabuk. Entah untuk bahan pembersih apa kayu cendana merah ini digunakan, penuh wangi dan memiliki sedikit pesona, yang membuat Wan Gumingzu serasa darahnya memancar dalam sekejap. Sial, tidak heran Kaisar sangat menyukai kayu cendana merah ini. Gumam Wan Gumingzu memiliki lamunan di dalam hatinya. Siapa yang tidak suka mencium bau ini? Bahkan orang seperti dia yang turun dari papan peti mati pun akan mabuk karenanya. Ditambah dengan berkah identitasnya, Zitan adalah wanita yang pernah dimiliki Kaisar. Stimulasi khusus yang dibawa oleh identitasnya membuat Wan Gumingzu merasa bersemangat, dan dia hampir di ambang klimaks. Pantas saja ada legenda bahwa banyak pria dan wanita di dunia suka menyelinap di depan umum. Harus saya katakan, perasaan ini sungguh menyenangkan. Pikir Wan Gumingzu menyipitkan matanya dan tampak mabuk. Di samping, Zhou Yu Mingjun dan yang lainnya melihat tindakan Wan Gumingzu, mata mereka tiba-tiba melebar dan wajah mereka menjadi hitam. Orang ini, Wan Gu, sebenarnya sedang mengendus rambut Zitan. Meskipun tindakan Wan Gu sangat halus, mengingat tingkat kultivasi Zhou Yu Mingjun dan lainnya, mereka secara alami akan melihat tindakan Wan Gu dengan jelas. Ini adalah salah satu pelayan Kaisar yang paling dicintai, dan sekarang di istana ini, dikatakan bahwa dia berada di bawah pengawasan Kaisar Yanpo. Tindakan Wan Gu ini keterlaluan. Wan Gu, Nona Zitan hanya bercanda denganmu, kenapa kamu meminum anggur di cangkirnya? Ucap leluhur hantu berwajah delapan buru-buru memeluk leluhur Wan Guming dan berseru. Pria yang sebelumnya berbicara jujur saat bertanya, kini merasa kehilangan jiwanya saat melihat Rosewood Girl. Wan Gumingzu tersenyum dan berkata, "Hei, sebelum gadis Zitan bersikeras untuk menghormatiku, aku tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, aku telah berkontribusi banyak untuk Gunung Huangquan. Itu bisa dianggap sebagai kontribusi terbesar. Aku tidak bisa membantah Zitan, kebaikan gadis itu, menurutmu itu 8 sisikan." Saat dia mengatakan itu, leluhur Wan Guming menunjukkan senyuman lembut yang menurutnya kepada Zitan. Zitan pernah diendus seperti ini oleh Wan Gumingzu sebelumnya, dan ketika dia melihat senyum lembut yang diproklamirkan sendiri oleh Wan Gu, seluruh tubuhnya gemetar, dan tubuhnya terasa menjijikkan seolah-olah telah dirayapi oleh ular berbisa. Dia menahan ketidaknyamanan dan tersenyum menawan, Tuan Wan Gu benar. Bisa bersulang untuk Tuan Wan Gu adalah berkah bagi keluarga budak. Lihat, ucap Wan Gu mendorong leluhur hantu berwajah 8 menjauh, mengambil botol anggur dengan satu tangan, dan langsung memegang kulit seperti giok cendana merah dengan tangan lainnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Gadis Ros Cendana, kemarilah, ayo kita minum lagi." Begitu gerakan ini keluar, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. "Senior Wan Gu, kamu mabuk." Ucap gadis cendana merah itu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru menatap Kaisar Yanpo yang berdiri di samping. Mata Kaisar Yanpo berbinar, dan hatinya mulai ragu. Mungkinkah kembalinya Wan Gu tidak ada hubungannya dengan kembalinya Kaisar Yuming yang disebutkan oleh Kaisar Wu Yueming? Lagi pula, jika Wan Gu tahu bahwa Kaisar Yuming masih hidup dan datang khusus untuknya, bagaimana dia bisa menyentuh kayu cendana merah? Pada saat ini, leluhur hantu berwajah 8 dan yang lainnya telah buru-buru menarik kembali leluhur Wan Guming dan meminta maaf kepada Zitan dan Kaisar Yanpo. "Apa yang kamu minta maaf?" Ucap Wan Gumingzu berkata dengan mabuk, "Sekarang Kaisar belum kembali selama bertahun-tahun. Orang luar mengatakan bahwa dia telah jatuh ke lautan kosmik. Meskipun kita tidak mempercayainya di dalam hati, di belakang pintu tertutup, Kaisar, aku khawatir itu sudah terjadi. Ada lebih sedikit bahaya dan lebih sedikit bahaya." Berbicara tentang ini, Wan Gumingzu hanya bisa menghela nafas. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah sedikit. "Mungkinkah Anda mengatakan bahwa Kaisar Agung akan bernasib buruk?" Wan Gumingzu menghela nafas, "Meskipun saya tahu bahwa orang-orang tidak suka mendengar apa yang saya katakan, tetapi itulah faktanya. Meskipun Anda telah menjaga Gunung Huangquan selama ini, kita juga harus mempertimbangkan masa depan Gunung Huangquan. Misalnya, gadis cendana merah ini, sekarang Kaisar sedang pergi, dia tidak bisa menunggu di istana ini selamanya bukan?" Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi jelek. Leluhur Wan Guming tidak menganggapnya serius,
dan melanjutkan, dan Sungai Huangquan, adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung saat itu, dan berisi kekuatan terkuat di wilayah kita. Jika kita bisa menguasainya, saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu, hanya sedikit orang yang bisa memasuki ranah Kaisar Agung, kenapa kamu tidak memanfaatkannya? Apa gunanya tinggal di sini sepanjang waktu? Begitu kata-kata ini keluar, pupil Kaisar Yan Po tiba-tiba menyusut. Semua orang juga tampak kaget. Lapangan terdiam sejenak. Dan saat ini, di perbatasan wilayah Kaisar Wu Yueming, sekelompok pria kuat memancarkan aura menakutkan, meledak dengan niat membunuh dan menakutkan yang tak ada habisnya, seperti belalang yang lewat, dengan panik mencari sesuatu. Cepat, kita harus menemukan penyihir itu. Penyihir itu ada di dekat sini. Dia pernah dilukai oleh Lord Shadow sebelumnya. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ada formasi besar yang menghalangi tempat ini, bertahan ratusan juta mil. Selama wanita jahat itu berani muncul, formasi itu akan waspada. Dia pasti sedang tidak aktif di suatu tempat saat ini. Teriakan dingin terdengar satu demi satu. Bersamaan dengan teriakan dingin, banyak orang kuat terbang ke sana kemari, menyerang beberapa ruang tersembunyi dari waktu ke waktu, mengganggu fluktuasi ruang di sekitarnya. Dan di atas kehampaan tak berujung ini, dua sosok gelap mengambang di sini, menatap dingin ke dunia luas di bawah. Dari kedua sosok tersebut, yang satu memancarkan aura gelap yang tiada habisnya, seperti hantu neraka, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah panjang, berambut lurus, seperti nyala api, dengan nyala api mengerikan yang memancar dari tubuhnya. Salah satu dari dua orang ini adalah Kaisar Bayangan yang dikejar dari Gunung Hunyue, dan yang lainnya adalah Kaisar Api Hitam yang juga terkenal di dunia bawah. Jika orang melihat mereka berdua berdiri bersama, mereka akan terkejut. Karena Kaisar Api Hitam ini dikabarkan telah berubah dari bola api dunia bawah ketika dunia bawah diciptakan. Dia juga terkenal di dunia bawah. Dia adalah seorang kaisar veteran dengan wilayah independennya sendiri dan tidak memiliki banyak kontak dengan Kaisar Wu Yueming. Tapi sekarang, orang ini sebenarnya berdiri bersama Kaisar Bayangan, terlihat jelas bahwa kedua pihak sangat akrab satu sama lain. Hei Yan, sepertinya aku harus merepotkanmu kali ini. Ucap Kaisar Bayangan memandang Kaisar Api Hitam dan berkata dengan tatapan muram, aku khawatir hubunganmu dengan Tuan Wu Yue akan terungkap ketika kamu datang ke sini. Kaisar Api Hitam tersenyum lembut, Bayangan, apa yang kamu bicarakan? Kita semua bekerja untuk Tuan Wu Yue. Apa maksudnya masalah sepele? Sedangkan untuk mengungkap hubungan kita, tidak masalah. Tuan Wu Yue menyelamatkan hidupku saat itu. Saya bersumpah untuk melewati api dan air demi Tuan Wu Yue. Dan, ucap Kaisar Api Hitam menyipitkan matanya, saya telah memberitahu Tuan Wu Yue sejak lama bahwa sekarang hanya ada Tuan Wu Yue dan Kaisar Yama di dunia bawah. Dengan kekuatan Anda dapat bergabung dengan kami. Jadi kenapa kamu perlu menyembunyikannya? Bukankah lebih baik menyerahkan seluruh dunia bawah ke tangan kita? Kata Kaisar Api Hitam meledak dengan aura tak berujung dan niat membunuh. Menurut pendapat saya, kedatangan Kaisar Mengpo kali ini telah mengungkapkan beberapa hal yang saya tunggu-tunggu. Ini adalah kesempatan untuk menyatukan seluruh dunia bawah. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu sangat naif. Kaisar Bayangan mengerutkan kening dan menatap Kaisar Api Hitam, sekarang di dunia bawah. Meskipun hanya Kaisar Yama yang tersisa di antara 4 Kaisar Agung, masih banyak lainnya yang kuat, terutama dia yang saat ini memimpin Sungai Undet. Ini tidak bisa diremehkan. Dia, ucap Kaisar Api Hitam matanya menyipit, dan dia segera mencibir, meskipun kekuatan orang ini tidak lemah, dia masih jauh di belakang Tuan Wu Yue. Tetapi jika dia bergabung dengan Kaisar Yama, Tuan Wu Yue secara alami akan memiliki beberapa masalah. Yang paling penting adalah kerja sama antara Lord Wu Yueming dan klan Abyss tidak boleh diungkapkan. Jika tidak, kita tidak hanya akan menghadapi Kaisar Yama dan yang lainnya, dan bahkan banyak kaisar besar dan orang kuat di seluruh dunia bawah. Pada saat itu, mata Kaisar Bayangan suram, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya untuk saat ini, kita belum sepenuhnya siap. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Api Hitam juga berubah menjadi jelek. Memang benar, jika hanya Kaisar Yama, dengan kekuatan mereka tidak akan takut. Tapi begitu klan Abyss terungkap,
itu pasti akan memicu konfrontasi dari seluruh dunia bawah. Sebelum sepenuhnya siap, orang-orang di sisi jurang akan hal itu tidak pernah terjadi. Dapat diekspos, jika tidak maka akan membawa masalah yang tiada akhir bagi mereka. Jangan khawatir, Kaisar Mengpo ini tidak bisa lepas dari tangan kita. Ucap Kaisar Api Hitam mendengus dingin, dia tidak tahu aku bersembunyi di sini sebelumnya, dan dia terluka olehku dengan tergesa-gesa. Meskipun dia telah menghilang sekarang, dia pasti tersembunyi di sekitar sini. Setelah terekspos, Anda dan saya akan bergabung, ditambah yang ada di tubuh Anda, tidak sulit untuk membunuhnya. Ucap Kaisar Api Hitam menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang tak ada habisnya berkembang di tubuhnya. Kuharap begitu, ucap Kaisar Bayangan tampak murung. Dia baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, suara gemuruh dan perkelahian terdengar di kejauhan, diikuti dengan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Ketemu, penyihir itu ada di sini. Ah, sialan, dia membunuh begitu banyak dari kita, kelilingi dia. Serangkaian teriakan kemarahan langsung terdengar di kehampaan di kejauhan, dan kemudian, serangkaian formasi megah muncul, berubah menjadi formasi cahaya yang menakutkan dan langsung mengelilinginya. Apa? Ketemu, ucap Kaisar Bayangan pupilnya mengecil. Hahaha, kubilang Kaisar Mengpo tidak bisa bersembunyi. Ayo pergi dan tangkap dia secepatnya. Ucap Kaisar Api Hitam tertawa keras, melangkah keluar dalam sekejap, dan dengan keras, seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis api dan menghilang dari langit, bergegas menuju suara menderu. Kaisar Bayangan bergoyang dan langsung terbang. Saat ini, dalam kehampaan itu, wajah Kaisar Mengpo jelek. Dia memegang mangkuk batu dan dengan cepat bergerak menuju wilayah Senluoyama. Sepanjang jalan, sejumlah besar orang kuat dari wilayah 5 pegunungan suci mengelilinginya dari segala arah. Sial, sepertinya bawahan Kaisar Wu Yueming bertekad untuk mempertahankanku. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Gumam Kaisar Mengpo menjerit di dalam hatinya, dan mangkuk batu di tangannya terus meledak, aura menakutkan tersapu, langsung mencabik-cabik pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka dan mengubahnya menjadi bubuk di tempat. Sebagai seorang kaisar veteran, budidaya Kaisar Mengpo telah mencapai kaisar tingkat menengah. Kekuatannya sangat menakutkan ketika dia melambaikan tangannya, tidak peduli apakah dia seorang transenden atau kaisar semu, dia tidak dapat melawannya sedikitpun.